berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita. Saat ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan doa kita, serta kita kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita memiliki arah dalam hidup ini, supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi. Sepanjang hari ini kita sudah beraktivitas, mungkin kita menghadapi situasi-situasi sulit yang membebani pikiran dan perasaan kita. Jangan dibawa tidur, tetapi mari bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kita kelegaan, ketenangan, kita bisa istirahat dengan baik malam hari ini. Ingat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah beraktivitas sepanjang hari ini. Ada banyak situasi yang membuat kami tidak nyaman, mengganggu pikiran kami, membebani jiwa kami. Saat ini kami bawa kepadamu Bapa, kami percaya dalam hadirat Tuhan, Engkau akan memberi kami kelegaan, ketenangan, supaya kami bisa beristirahat malam hari ini. Kami sangat percaya bahwa kasih-Mu, kuasa-Mu itu tidak terbatas, akan memberi kami kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Tidak ada alasan bagi kami tetap gelisah, tidak ada alasan bagi kami tetap khawatir. Semuanya mendapatkan perhatian yang dari Tuhan. Kami bawa juga kurban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Engkau layak menerima segala hal yang baik dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, Yesusku. Terima kasih Bapa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cipta
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku, layak disembah Yesus Tuhan. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Jesus. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mungkin ada pertanyaan yang bisa dibacakan. Ini yang jadi sharing kita saat ini. Ya. Silakan Kak. Ada Pak. Ini pertanyaannya dari Bapak Ibu viewers Rest in God. Ada jemaat yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Saya sudah lapor ke Pak Pendeta agar jemaat ini ditegur. Tetapi Pak Pendeta hanya berkata, jangan menghakimi orang lain. Saya jadi bingung, sebenarnya apa sih yang maksudnya menghakimi ini? Itu Iya. Pak, tentang menghakimi. Pak. Ya, soal menghakimi sebenarnya sudah sering sih diomongin ya. Dan sudah banyak yang mengerti. Cuma tidak salah kita lihat kembali apa yang diajarkan Tuhan dalam pengertian menghakimi ini ya. Kita bisa buka itu di Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal 6 ayat 36 saya bacakan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lalu 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat 37 ini jelas sekali. Kalau bicara penghakiman itu sangat terkait dengan soal penghukuman dan soal tidak mau mengampuni. Di ayat 36 diingatkan, hendaklah engkau serupa dengan Bapamu. Bapa di surga itu Bapa yang murah hati. Nah, kalau kita bicara murah hati, kadang-kadang kita hanya berpikir tentang Bapa yang suka memberi berkat. Memberi berkat dalam pengertian kan mencukupi kebutuhan ekonomi kita, itu murah hati gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih lengkap di perikop ini, bahkan ayat-ayat sebelumnya ini ayat 27 sampai 35 itu terkait dengan mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Jadi kalau ada firman, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati, berarti sebuah sikap yang positif, sikap yang baik terhadap orang-orang yang jahat, terhadap orang-orang yang memusuhi, terhadap orang-orang yang membuat dia mungkin bisa sakit hati, bisa marah. Dengan orang seperti ini saja Bapa mengajar hendaklah murah hati ya kepada mereka. Mereka tidak layak kamu ampuni. Mereka tidak layak untuk mendapatkan kasih-Mu. Tetapi seperti Bapa murah hati yang tetap memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni, demikian juga kamu harus belajar seperti itu. Ayat selanjutnya diajarkan tentang yang namanya menghakimi. Menghakimi itu apa sih? Orang yang suka menghakimi itu biasanya punya beberapa ciri ini. Yang pertama, menganggap diri sendiri benar. Jadi aku benar, kamu salah. Jadi dia main hakim. Karena aku benar, boleh dong menyatakan kamu yang salah, aku yang benar.
Jadi merasa dirinya yang paling benar, lalu mengecam orang lain tanpa pertimbangan yang masak, tanpa maksud untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuannya hanya ingin menunjukkan kamu salah, kamu pantas untuk diperlakukan nggak baik, kamu pantas dihukum, kamu pantas tidak diampuni, kamu pantas ditinggalkan teman-teman, kamu pantas untuk disingkirkan. Tujuannya hanya begitu saja. Kalau menghakimi itu kan kamu salah, pantas dihukum, kan begitu kan? Nah kalau kita menghakimi seseorang, kita kan berpikir kalau bisa dia nggak ada aja lah, kan begitu kan? Itu secara nggak kita sadari seperti itu. Sikap yang tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih karunia, dan orang-orang yang punya kecenderungan menghakimi biasanya jeli sekali melihat kekurangan orang. Orangnya sudah lakukan pelayanannya, lakukan pekerjaannya sebaik-baiknya. Orang lain memuji apa yang dia lakukan. Tetapi orang yang menghakimi bisa tuh lihat ada yang kurang, ada yang salah. Dia jeli sekali. Bahkan kalau toh nggak ada kesalahan, ya diada-adakan. Kalau bisa tetap ada yang salah gitu ya. Tidak pernah puas dengan apapun yang dilakukan orang lain. Karena tujuannya ingin menunjukkan bahwa kamu salah. Kamu pantas untuk dihukum, kamu pantas untuk tidak terima apa-apa yang ada, ya kritik yang ada, hal-hal buruk itu. Gitu. Karena tidak rela ada orang lain itu melakukan sesuatu yang baik, apalagi melebihi dirinya. Orang yang punya hati menghakimi tidak pernah berpikir bahwa dia ditempatkan Tuhan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah persekutuan orang percaya untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak. Sepertinya dia menempatkan dirinya sebagai malaikat pencabut nyawa. Ya, di mana orang itu hanya dilihat aja kesalahannya, kesalahan. Ini semangat yang tidak bagus. Tetapi kalau kita melihat kekurangan saudara kita tidak menghukum. Kita bisa mengampuni, tetapi kita tidak membiarkannya karena kita mengasihi dia. Maka kita akan ajak dia bicara. Kamu salah. Yang kamu lakukan ini salah. Mungkin dia, apa yang salah? Kan aku lakukan baik, ini begini. Dia coba. Tetapi tidak. Mungkin kamu nggak sadar, tetapi yang kamu lakukan itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Yang kamu lakukan itu merebut hak orang lain. Itu mengganggu kenyamanan orang lain. Kamu lakukan tulus, tetapi kebaikan tetap harus dilakukan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya. Kita bisa memberi masukan, bahkan masukan atau teguran yang keras boleh. Tetapi motivasinya bukan menghukum. Motivasinya bukan membenci. Jaga hati. Aku mengasihi, aku tidak benci kok, aku sudah mengampuni, aku tahu dia salah, tetapi aku nggak ada kebencian, aku hanya pengen dia sadar ada sesuatu yang salah. Dan kalau itu dilakukan, tidak hanya dia yang rugi, dia akan merugikan orang sekitar, akan merusak hubungan dengan orang-orang sekitar, akan mengganggu pekerjaan. Itu motivasinya. Nah, kalau kita mengkritik, kita menunjukkan kesalahan, motivasinya seperti itu bukan menghakimi. Jadi inti menghakimi adalah hanya menunjukkan kesalahan, tujuannya menghukum. Kritik yang tujuannya memperbaiki dan punya komitmen menjadi bagian dari solusi, itu bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Ya kita nggak tahu, Pak Pendeta tadi bilang jangan menghakimi seperti apa. Tetapi mestinya yang lapor harus cerita datanya seperti apa. Bukan karena sifatnya subjektif, aku nggak suka. Tidak, karena ini memang nggak bagus, nggak baik. Secara standar kebenaran nggak tepat, secara relasi nggak bagus, secara persekutuan itu bisa merusak persekutuan. Lalu ada beberapa orang yang sudah jatuh tersandung dengan sikapnya. Itu bisa diceritakan datanya, faktanya gitu ya. Tujuannya ingin memperbaiki. Bahkan harus berani. Kalau Bapak ingin saya jadi saksi, boleh. Bapak panggil saya jadi saksi. Artinya menempatkan diri menjadi bagian dari solusi. Jangan
Jangan bilang siapa-siapa ya Pak ya, kalau saya yang cerita. Nah, dia cari aman. Kalau begitu data yang dia sampaikan benar nggak? Kalau benar kan nggak perlu dia sembunyi-sembunyi. Harusnya menjadi bagian dari solusi. Kritik sekeras apapun kalau ada komitmen menjadi bagian dari solusi, itu bukan penghakiman. Itu kritik yang membangun namanya, berdasarkan fakta dan ingin memperbaiki keadaan. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, kita dapat gambaran lebih jauh tentang hal ini. Ya, ayat 38, kita baca. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Tuhan mengajarkan kita, hendaklah engkau murah hati seperti Bapa. Artinya, kamu harus memberi kasih karunia lebih dari yang mereka butuhkan. Sebab, ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan kepadamu. Kalau kita menuntut orang lain sempurna, siap tidak kalau orang lain juga menuntut kesempurnaan terhadap kita. Kalau kita menuntut orang lain, misalnya, memberi 10 juta, siap tidak kita juga memberi 10 juta. Kalau kita menuntut orang lain memahami orang lain yang berbeda, lalu belajar menerima orang lain yang menyebalkan itu. Kita menuntut orang, kamu harus begini-begini ya. Siap tidak? Kalau suatu saat kita juga berhadapan dengan orang yang seperti itu. Orang yang murah hati itu berpendapat menyikapi sesuatu dan minta orang lain lakukan sesuatu itu berdasarkan karena dia memang lakukan. Itu ukuran dia, ukuran yang dia pakai untuk menilai orang lain. Makanya kalau aku tidak mau dihukum, aku tidak mau menghukum orang. Kalau aku tidak mau dihakimi orang, aku tidak akan menghakimi orang. Kalau aku tidak mau membicarakan kejelekan orang, aku nggak akan menjelekan kejelekan orang. Kalau aku tidak mau diperlakukan tidak adil, aku tidak akan memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak adil. Orang yang murah hati itu punya sikap seperti itu. Memberi dari kelimpahan kebaikan hatinya. Kalau seperti itu, kita tidak akan terdorong untuk menghakimi. Kita akan proporsional melihat sesuatu. Bahkan mengkritik pun pasti proporsional, bukan sebagai sebuah penghakiman. 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Artinya, kalau orang buta menuntun orang buta kan sama-sama tersesat. Kalau kamu tidak tahu yang sesungguhnya, kalau kamu tidak tahu kebenaran, jangan berlagak kamu menuntun orang, menuntut orang. Kamu harus begini, harus begini. Kamu tahu nggak? Kamu sudah tahu jalannya tidak? Jalan yang benar yang diajarkan Tuhan. Tahu nggak kebenarannya yang Tuhan ajarkan seperti apa? Menghakimi itu nggak peduli dia tahu atau nggak. Pokoknya dia nggak suka dengan yang dilakukan orang. Dia pengen orang ini begini-begini. Pokoknya dihukum secara sosial. Dihukum, dinyatakan bersalah. Itu motivasi orang yang menghukum. Jadi kalau kita buta, kita tidak punya hak untuk membuat penilaian sebenarnya. Saya buta musik. Saya tidak punya hak untuk menilai Pak Theo memainkan musik. Ini fals Pak. Enggak. Karena saya buta. Itu fair kan begitu kan? Orang yang murah hati, kalau ternyata misalnya ya, saya juga nggak tahu karena memang saya buta musik. Misalnya Pak Theo salah memainkan nada. Lalu Manek protes misalnya. Saya juga nggak akan komentar, saya nggak tahu. Saya akan komentar apa? Sesuatu yang saya nggak tahu, saya nggak akan komentar. Apalagi saya buat penilaian. Apalagi saya mengkritik orang. Itu namanya orang buta pengen menuntun orang buta. Jangan-jangan yang mau dituntun butanya cuma separuh, kita buta semuanya. Ya kan? Jadi nggak fair. Banyak sikap yang kita nggak sadari, kita sedang menghakimi orang dengan cara-cara yang kita tidak sadar tuh. Ya, saya nggak berani Pak mengkritik orang main musik karena saya tahu saya nggak tahu musik. Saya nggak. Paling enak ya. Kok nggak enak kenapa ya? Paling begitu saja.
lebih ke arah penikmat, gitu kan? Tetapi nggak akan bicara hal-hal yang teknis, karena memang buta. Saya nggak punya hak untuk mengkritik dan menyalahkan cara Pak Theo main musik, enggak. Ya, orang yang murah hati tidak akan menghakimi, tidak akan menilai sesuatu yang dia nggak paham. Ayat 40 sampai 42. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan ingatkan kita bahwa murid itu tidak lebih dari gurunya. Kalau kita murid Yesus Kristus, kita ingat bahwa kalau kita sudah lulus, paling juga sama dengan gurunya. Kecuali gurunya memberi kesempatan lebih besar dari yang dia lakukan. Seperti Yesus kan juga begitu kan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dariku. Kenapa murid itu bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar? Karena Tuhan yang memberi kesempatan. Bukan karena kehebatan, bukan karena murid-murid lebih hebat dari Yesus. Tuhan ingatkan, kalau kita berpikir kita itu nanti bisa lebih hebat lagi dari guru kita, dari orang yang membimbing kita, dari orang yang melayani kita, maka muncul kesombongan. Begitu muncul kesombongan, maka kita dengan enteng akan menghakimi orang-orang yang dahulu pernah berbuat baik, pernah menolong, pernah memimpin, pernah membimbing kita. Ini yang namanya anak durhaka, itu kan? Jadi durhaka terhadap orang-orang yang pernah berbuat baik, termasuk anak. Sudah dirawat, sudah dibesarkan orang tuanya. Begitu dia sudah dewasa, dia berlagak lebih pintar dari bapak ibunya. Dia berlagak lebih hebat dari bapak ibunya. Mungkin dalam beberapa hal ya, karena bapak ibunya tidak belajar hal tertentu. Tetapi tetap sebagai anak kita tetap taruh hormat terhadap orang tua kita. Jangan berlagak kita bisa lebih hebat dari ayah kita sehingga kita begitu mudah mengkritik yang kesalahan-kesalahan kecil, kekurangan-kekurangan kecil yang dimiliki oleh mereka. Yesus menggambarkan, kadangkala sebagai manusia kita itu bisa melihat selumbar kecil di mata orang. Serpian kayu yang begitu kecil ada di mata orang, kita bisa lihat. Tetapi ada balok nempel di mata kita nggak lihat. Sepertinya oke-oke saja. Tuhan mengajar kita untuk kalau mau mengevaluasi, kalau ingin mengkritik, kalau ingin mencari hal-hal yang salah, hal yang buruk, lakukan dulu mulai dari dirimu. Bereskan balok itu dulu, supaya kamu benar-benar bisa melihat secara utuh, secara lengkap. Kalau penglihatanmu ini tidak terhalang oleh hal-hal yang mengganggu hati dan pikiranmu, engkau akan bisa melihat saudaramu dengan cara yang benar, dengan jernih, dengan penuh kemurahan hati. Bisa menerima kekurangannya, bisa menerima kesalahannya, dalam arti menerima itu memahami kenapa dia seperti itu dan tidak menghakimi. Yang muncul adalah belas kasihan. Aku ingin bantu kamu keluar dari kesalahanmu. Aku ingin bantu kamu, dukung kamu untuk keluar dari hal-hal yang membuat kamu akhirnya jatuh dalam dosa. Aku siap mendukung kamu untuk berubah. Godaan untuk menghakimi akhirnya mulai berkurang. Ini perlu latihan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami tidak dihakimi, kami tidak dihukum, tetapi kami adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia.
kami diampuni, kami diterima apa adanya, kami dipahami. Bahkan ketika Engkau melihat di sana sini kami masih lakukan kesalahan, masih ada banyak kekurangan, Engkau tetap tidak menghakimi kami. Engkau memperlihatkan kesalahan itu, Engkau memperlihatkan kekurangan itu, dan Engkau siap untuk mendukung kami, memperbaiki semua kesalahan, memperbaiki semua kelemahan itu, sehingga kami bisa bertumbuh semakin hari semakin kuat, semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Ketika kami menerima kasih karunia Bapa ini, biarlah itu mendorong kami juga tidak punya kebiasaan menghakimi orang lain. Ketika kami melihat ada kekurangan, ada kesalahan, bukan dorongan menghakimi yang muncul dalam pikiran kami, tetapi yang ada adalah kemurahan hati Bapa yang ingin menjadi bagian dari solusi untuk menolong saudara-saudara yang lain bisa memperbaiki dirinya dengan cara yang baik. Ketika ada dorongan kami untuk menegur, maka kami juga menegurnya karena ingin menjadi bagian dari solusi. Karena kami mengasihi saudara kami supaya mereka akhirnya bisa menjadi orang yang lebih baik sebagaimana Bapa inginkan. Bapa di surga, ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini merasa terhakimi oleh orang tuanya, terhakimi oleh pemimpinnya, terhakimi oleh orang-orang yang melayani, atau terhakimi oleh jemaat yang dilayani. Mereka mengalami konflik hati yang begitu berat. Mungkin ada yang sampai marah, ada yang sampai sakit hati, atau menjadi orang yang merasa tidak berharga dalam hidup ini, merasa tidak mampu, berpikir negatif tentang dirinya karena kata-kata penghakiman itu begitu kuat mereka dengar selama ini. Hamba-Mu mohon kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka. Biarlah mereka melihat diri mereka, pribadi mereka, bukan berdasarkan bagaimana penilaian dan sikap orang lain terhadap mereka, tetapi mereka melihat dirinya sebagai pribadi yang dikasihi oleh Bapa di surga, pribadi yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, pribadi yang begitu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Mereka bisa melihat dirinya yang begitu istimewa di mata Tuhan, supaya mereka tidak membiarkan perasaan marah, sakit hati itu terus menguasai hatinya, tetapi dengan kekuatan dan kemurahan hati Bapa, mereka bisa mengampuni orang-orang yang sudah menghakimi mereka selama ini. Dan kata-kata orang yang sudah menghakimi itu kiranya juga mereka tidak menguasai hati dan pikiran, karena kata-kata Tuhan, firman Tuhan itu lebih kuat bergema di hati mereka, lebih kuat menguasai pikiran mereka, sehingga mereka akhirnya bisa melihat dirinya menjalani hidupnya dengan cara yang baru Tuhan, tanpa penghakiman, yang ada alami kebebasan di dalam Yesus Kristus untuk menjadi pribadi yang benar-benar istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memulihkan hubungan-hubungan yang rusak selama ini karena ada kebiasaan menghakimi, baik yang terjadi di keluarga-keluarga, yang terjadi di komunitas-komunitas Kristen, yang terjadi di gereja-Mu Tuhan, di mana orang saling menghakimi satu sama lain, orang tidak berani menjadi dirinya sendiri, orang takut untuk menjadi berbeda, orang takut karena merasa tidak sempurna. Tetapi kiranya kebenaran-Mu memulihkan, kiranya kasih-Mu memulihkan setiap hubungan yang rusak, sehingga keluarga-keluarga dan gereja menjadi komunitas di mana setiap orang menjadi dirinya sendiri, yang unik, yang istimewa, yang berharga, yang dikasihi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara, dalam Kristus kita bukanlah orang-orang yang dihakimi, tetapi orang-orang yang diampuni dan diterima apa adanya. Oleh sebab itu, mari berhenti menghakimi orang lain dan limpahkan kasih karunia Bapa kepada orang-orang di sekitarmu. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya apapun keadaannya, selalu ada pertolongan dan keajaiban dari Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. You are worthy of it all.